Minggu lalu, itu ada persaingan yang sengit dari dua brand action kamera terbesar di dunia. Memberikan kita banyak pilihan yang membingungkan. Kita akan bahas itu, tapi tenang karena nggak cuma itu aja informasi seru yang ada di Shutter News kali ini. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Informasi pertama ini dari DJI yang meluncurkan kamera aksi Osmo Action 3 atau DJI Osmo Action 3 tanggal 14 September kemarin. Kamera yang menarik karena kembali lagi ke nama Osmo-nya dan bentuk asalnya juga. Jadi kalau yang versi 2 itu namanya jadi DJI Action 2 dengan bentuk yang berbeda. Dan sekarang balik lagi jadi DJI Osmo Action 3 dengan bentuk yang balik lagi juga kayak original Osmo Action-nya. Tapi pastinya dengan fitur yang menarik juga di kamera baru ini. Dia bisa 4K sampai 120 frame per second, batas record itu bisa sampai 160 menit, nyelam sampai 16 meter, dan yang paling seru dia punya fitur buat ngilangin tongsis kayak kamera 360. Lucu juga sih karena DJI bahkan nggak punya kamera 360 gitu ya. Jadi ini adalah ide yang menarik yang diterapkan oleh DJI. Kita udah bahas juga di video yang berbeda. Jadi kalau kalian pengen yang pembahasannya lebih komplit, boleh main ke video tersebut kalau udah selesai nonton Shutter News ini. Selanjutnya masih di hari yang sama, tanggal 14 September juga, GoPro meluncurkan kamera terbarunya, yaitu adalah GoPro Hero 11. Jadi bedanya bahkan cuma sejam abis DJI Osmo Action 3 meluncur, sejam kemudian itu GoPro. Gue kayaknya ngomong sejamnya kebanyakan, tapi ya kalian nangkep intinya. Dan kali ini dilengkapi dengan sensor yang lebih tinggi dengan aspek rasio 8:7. Dengan tujuan untuk mempermudah reframing rasio gambar setelah kita rekam. Nggak banyak update besar yang dibawa di GoPro Hero 11 ini, cuman yang paling menarik menurut gue adalah dia sekarang support 10-bit video. Dan ada versi Hero 11 mini juga, opsi yang mungkin menarik buat mereka yang pengen naruh kamera di tempat yang lebih ekstrim atau di drone-drone FPV. Kita udah bahas juga seputar GoPro ini yang menurut gua update-nya agak kurang maksimal di tahun ini. Tapi ya, kita udah bahas di video yang berbeda. Kalian juga boleh cek kalau udah selesai nonton video Shutter News ini. Lanjut lagi, selain action cam, ada juga lensa terbaru dari Tokina buat Sony APS-C, yaitu Tokina ATX-M 11 sampai 18 mm f2.8. Lensa super wide buat para pengguna APS-C Sony yang gua berharap bakal hadir versi Fujifilm-nya. Kenapa perlu ditunda-tunda gitu ya? Karena Tokina udah bikin lensa-lensa Fujifilm juga. Kayaknya sih seru lensa ini buat explore karakter wide dengan bukaan yang besar juga. Otomatis bisa bikin separasi kalau kalian pengen bikin objeknya berada di depan dengan background yang bokeh gitu kan, tapi dengan karakter wide. Gue punya gambaran-gambaran yang cukup menarik di sini. Dan kita pernah review juga beberapa lensa Tokina dan biasanya produk mereka itu cukup memuaskan dengan harga yang ditawarkan. Lensanya sendiri untuk lensa ini bakal dijual seharga $699 dan kita tinggal tunggu aja kapan bakal masuk Indonesia. Mungkin nggak langsung, tapi gue cukup menunggu karena lensanya secara angka cukup menarik. Cuman mungkin tunggu ada Fujinya dulu kali ya. Kalau buat APS-C sih di kita lebih seru pakai Fuji soalnya. Selanjutnya ini ada informasi dari Arca Swiss yang mengenalkan tripod head high-end dari series ClickPen. Gue pribadi nggak tahu kalau Arca Swiss ternyata sebuah perusahaan yang menyediakan tripod. Karena dari dulu gua kira cuma nama jenis mounting doang atau standarisasi mounting, dan itu juga tertulis sangat tepat di artikelnya Petapixel. Kalau pasti banyak orang yang kaget kalau ternyata Arca Swiss adalah nama perusahaan. Gua nggak mau bahas terlalu in-depth tentang produknya ini karena tripod head ini terlihat rumit dan ternyata sangat-sangat mahal. Dia ada 3 jenis head dan harganya berkisar dari 800-an US dollar sampai 1.700-an US dollar. Wow, jadi ya kayaknya belum waktunya buat gue bahas. Lanjut lagi, ini ada sebuah artikel yang menarik di webnya fotorumors.com yang mengatakan kalau shareholder terbesar Tamron itu adalah Sony Group Corporation, di mana mereka memegang saham sebesar 14,8%. Menarik.
Informasi ini nggak berkesimpulan kemana-mana juga, cuman menarik aja karena gua baru tahu. Tapi lucu sih, lensa third party buat Fuji, buat Canon, buat Nikon, itu nanti berarti muter-muternya ke keuntungan Sony juga. Mungkin itu yang bikin Canon RF nggak mau buka-buka lisensi mountingnya gitu ya, karena semuanya buat Sony lagi. Menarik. Terakhir, ini ada informasi yang menarik juga yang gue baca di Petapixel yang katanya mantannya Elon Musk dari zaman kuliah dulu itu lagi jual-jualin fotonya Elon Musk di zaman kuliah beserta beberapa barang-barang pemberian Elon. Dan beberapa emang dahsyat banget. Kayak birthday card-nya yang dikasih Elon buat si mantannya ini itu udah ditawar sebanyak 25 bit dan harganya berada di angka 12.203 US dollar. Wow, kayaknya bisa beli kamera Hasselblad yang kemarin baru keluar kayaknya ya dari sebuah birthday card doang. Jadi itu cukup menarik dan kalau kalian lihat di library-nya juga ada foto-foto lawas yang udah mulai di-bid dengan harga yang cukup menarik juga. Entah kapan foto-foto aib gue bisa cukup berharga lah ya. Tapi kalau kalian mau, mungkin gue bisa buka 100.000, 200.000 harusnya udah cukup lah gitu buat foto-foto aib gue. Tapi ya, itu informasi yang cukup menarik dan ya cuma buat membumbui Saturn News kali ini aja. Tapi udah, itu aja sedikit informasi yang bisa gue hadirkan di Saturn News pada episode kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin menarik buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.